Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk sholat Jumat di Azhar, sekaligus melihat lebih dekat bagaimana Masjid Azhar itu sendiri. Karena Masjid Azhar adalah salah satu peninggalan sejarah yang umurnya sudah bisa dibilang tidak muda lagi. Namun kegiatan-kegiatan keagamaan masih banyak dilaksanakan. Apalagi hari Jumat, sekarang masih kegiatan sholat Jumat juga masih terus berjalan. Untuk lebih jelasnya ikuti perjalanan saya. Terima kasih. Ini adalah suasana Kampung Hadrawi pada hari Jumat. Kampung Hadrawi adalah bisa disebut kampung yang berada di belakang Al-Azhar, di mana mahasiswa Indonesia banyak tinggal di daerah kampung situ. Sehingga bagi teman-teman mahasiswa Al-Azhar yang ingin ke Masjid Azhar, itu sangat dekat sekali, tidak sampai 10 menit sudah sampai gitu. Dan ini adalah suasana kampung di pagi hari. Selamat menikmati. Ini adalah gerbang belakang Masjid Al-Azhar. Kita bisa melihat satu menara yang unik. Kemudian ini juga sudah masuk ke area belakang Masjid Azhar. Masjid Azhar akan berada di samping sebelah sana. Ini adalah perpustakaan, toko buku. Siapa mau beli buku bisa di toko-toko samping. Masjid Besikiran kenapa? Dan di sebelah kanan kita sudah nampak bagian depan dari Masjid Azhar. Untuk masuk ke Masjid Azhar perlu sajadah sama masker karena masih kondisi yang belum semuanya perfect. Dan inilah suasana dalam Masjid Azhar. Di bagian kiri ini tempat perempuan, dan di jam 11 sudah mulai banyak orang yang masuk masjid. ذلك من آيات
saya voice over aja. Di dalam sini, suasana ibadah jadi lebih enak. Ada karpet tebal, kipas angin banyak, cahaya lampu kuning yang syahdu menambah kekhusyukan saat ibadah. Soal tempat, tak perlu khawatir, luas sekali. Bisa pilih sudut mau duduk sebelah mana. Ini adalah salah satu papan tulis yang isinya pelajaran. Tempat ini juga biasa jadi kelas yang diisi oleh para masyayikh. Untuk jadwal, waktu, dan pelajarannya bisa dilihat di jadwal online atau di dinding-dinding yang sudah disediakan oleh pengurus masjid. Gitu. Di dalam Masjid Azhar itu ada beberapa tempat selain untuk sholat juga, karena memang fungsi dari Masjid Azhar sendiri bukan hanya terbatas pada tempat ibadah, tapi juga ada beberapa tempat-tempat yang dinamakan ruwak sebagai tempat belajar ketika para masyayikh mengisi pelajaran di Masjid Azhar. Di antaranya kita akan sebutkan di foto-foto berikut ini. Silakan ditengok lebih jelasnya. Ya. Bicara tentang Masjid Al-Azhar, tidaklah lepas dari perjalanannya yang panjang membentang dari zaman ke zaman. Banyak cerita yang bisa dipelajari untuk membuka wawasan kita. Menurut sejarah, Masjid Al-Azhar dibangun pada masa dinasti Fatimiyah oleh Khalifah ketiga Mu'izzuddinillah Ma'ad bin Al-Mansur. Tercatat sebagai khalifah yang membangun kota Al-Qahirah pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Pada masa ini, Masjid Al-Azhar dibangun sebagai sarana penyebaran ajaran Syiah dengan diajarkannya kitab Mukhtasar oleh Qadhi Qudot Al-Hasan Ali bin Nu'man Al-Qayrawani. Di masa selanjutnya, masjid ini diperluas dan dibangun kembali pada masa Sultan An-Nasir pada tahun 1303 Masehi. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, masjid ini menjadi pusat pembelajaran Islam Sunni dan terus berkembang di bawah pemerintahan dinasti Mamalik. Lalu pada zaman Utsmaniyah, dibentuk lembaga keazharan yang dipimpin oleh Syekhul Azhar. Syekhul Azhar yang pertama adalah Syekh Muhammad Quraisy. Dan sekarang amanah Syekhul Azhar dipegang oleh Syekh Ahmad Thayyib. Ya, demikianlah perjalanan kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita akan lanjut di episode selanjutnya. Selamat menikmati.